13025 Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di program studi budidaya payret Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Maritim Pondok Haji. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman semua tentang bagaimana penerapan kriopreservasi sperma pada ikan. Kriopreservasi merupakan salah satu teknologi yang sudah banyak digunakan untuk proses fertilisasi buatan dan juga inseminasi buatan. Nah, teknologi ini juga sudah diterapkan dalam dunia aquaculture ya. Upaya ini sangat penting loh. Kenapa? Karena sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan model penyelamatan materi biologis seperti sel sperma untuk penyimpanan jangka waktu yang lama. Secara teoritis, kriopreservasi berasal dari dua kata, yaitu krio yang artinya beku dan preservasi yang artinya penyimpanan pada temperatur rendah. Jadi, teknik kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan pada suhu yang sangat rendah dalam nitrogen cair. Dalam bidang aquaculture sendiri, teknik kriopreservasi telah diterapkan. Penelitian demi penelitian telah dilakukan di sebagian besar jenis ikan air tawar, air payau, dan juga air laut. Nah, penerapan teknik kriopreservasi ini ditujukan pada ikan yang memiliki masalah seperti perbedaan kematangan bola antara jantan dan juga betina. Tujuan lainnya adalah pengembangan kualitas reproduksi benih dan indukan. Setelah banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, sebagai contoh, penelitian oleh Oakwoodman yang menerapkan teknik kriopreservasi pada biota dengan menggunakan extender komposisi madu sebanyak 300 ml dengan hasil mobilitas mencapai 75,3 plus minus 5,1%. Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Sumarti dengan menerapkan teknik kriopreservasi pada sperma ikan gabus yang menggunakan beberapa krioprotektan seperti gliserol dan juga DMSO. Nah, tujuan dari penelitian Sumarti ini adalah menguji efektivitas beberapa protektan tersebut. Hasilnya adalah gliserol yang memperoleh mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan DMSO, yaitu sebanyak 74,28 plus minus 1,12 dan 77,24 plus minus 3,29 yang menggunakan extender NaCl dan juga KCl. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana sih proses atau cara kerja dari kriopreservasi pada sperma ikan itu sendiri. Yang pertama adalah extender harus dibuat terlebih dahulu sebelum sperma ikan dikoleksi. Nah, apa sih extender itu? Extender merupakan suatu media untuk mengencerkan sperma ikan dengan tujuan untuk mendapatkan kuantitas sperma ikan yang lebih banyak. Ada banyak contoh extender ya yang sudah banyak digunakan seperti larutan NaCl, larutan KCl, madu, dan juga glukosa. Nah, dalam pemilihan extender sendiri itu ada beberapa syarat. Yang pertama, bahan yang bekerja melindungi sperma saat terjadi pembekuan untuk menghambat aktivitas spermatozoa sehingga menghambat pemakaian energi. Yang kedua, mempunyai bobot molekul yang kecil agar mudah dan cepat terjadi penetrasi ke dalam sel. Tujuannya adalah untuk mengurangi toksisitas akibat osmolaritas yang tinggi. Yang ketiga adalah mudah dilarutkan dalam air. Dan yang terakhir adalah extender harus diuji terlebih dahulu untuk kesesuaian sifat spesifik sperma sesuai dengan jenis biotanya. Setelah dilakukan pembuatan extender, koleksi sperma diencerkan dan ditambahkan dengan krioprotektan. Krioprotektan merupakan bahan yang berfungsi untuk melindungi sperma dari kejutan suhu dingin ataupun suhu panas. Seluruh krioprotektan itu memiliki pengaruh yang baik ya terhadap kualitas sperma. Ada banyak contohnya seperti gliserol, DMSO, metanol, etilen glikol, dan juga propilen glikol. Namun, pengaruh yang paling efektif biasanya ditunjukkan oleh gliserol dibandingkan krioprotektan lainnya. Proses selanjutnya adalah pengepakan pengawet pada wadah penyimpanan atau yang biasa kita kenal dengan filling. Nah, di sini koleksi sperma dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge yang kemudian ditutup rapat. Ini adalah gambar dari tabung sentrifuge. Sebelumnya, tabung sudah diisi dengan semen yang kemudian diletakkan ke dalam cool box yang berisi pecahan es batu, yang kemudian dibawa ke dalam laboratorium in vitro untuk dievaluasi. Ini adalah gambar dari lab in vitro itu sendiri. Setelah itu dilakukan
ekuilibrasi selama 3 jam pada suhu sampai 4-5 derajat Celcius. Nah, tabung sentrifuge ini kemudian diletakkan ke atas permukaan nitrogen cair atau yang kita kenal dengan istilah freezing untuk diawetkan. Setelah itu disimpan hingga saat yang ditentukan ketika sperma ingin digunakan. Ketika sperma ingin digunakan, maka sperma akan diajarkan kembali yang kemudian kita kenal dengan istilah thawing. Nah, sebagai catatan, keberhasilan kriopreservasi sperma itu ditentukan oleh bahan extender, krioprotektan, rasio pengenceran, laju pembekuan, dan yang terakhir adalah larutan pengencer. Setiap teknik kriopreservasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kriopreservasi adalah yang pertama, bahan atau materi dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, dapat dikoleksi setiap saat. Yang ketiga, dapat digunakan kapan saja bila dibutuhkan. Yang keempat, melestarikan plasma nutfa yang mendekati kepunahan. Yang kelima, tidak perlu mengimpor atau memelihara pejantan-pejantan unggul. Yang keenam, tidak membutuhkan ruangan yang besar karena tabung cair cukup memadai untuk menyimpan bahan dalam jumlah dan ragam yang banyak. Yang ketujuh, tidak menyebabkan perubahan material genetik yang disimpan dalam proses kriopreservasi. Sementara kekurangan dari teknik kriopreservasi yang pertama adalah biaya pelaksanaannya cukup mahal. Yang kedua, memerlukan tenaga yang terampil dan juga berpengalaman. Yang ketiga, nitrogen cair perlu tersedia secara kontinu. Dan yang keempat, hanya semen yang berkualitaslah yang dapat dan layak dibekukan. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.